Yuk kita bahas, kita bahas. Sip, mari. Oke, dari scene pertama aja nih. Scene pertama nih kita lihat. Kalau semua karakter dari Isekai Quartet itu ketelan sama Dark Hole. Black Hole lah, Black Hole, Dark Hole mah Yu-Gi-Oh. Black Hole nih artinya semua karakter yang ada di Isekai Quartet bakal ke Isekai lagi. Makanya judul Isekai Quartet ini kan Gekijoban no Isekai ya. Apa The Wonderful Life of Isekai atau apa gitu. Makanya judulnya gitu karena dia nyeritain para karakter Isekai Quartet yang ke Isekai. Terisekai lah istilahnya. Malming join member Sensei, mantap Yasin. Halo Aupi Sweng, selamat datang di Petualang Iron gitu. Jadi premisnya Isekai Quartet movie itu nyeritain tentang semua karakter Isekai Quartet yang ke Isekai lagi. Sudah paham kan cerita dasarnya? Lu lihat nih dari semua orang pada kaget nih. Mau kehisap black hole nih pada kaget nih. Lu lihat Darkness. Ya ilah bejat. Ente mau kehisap black hole dia masih kayak begini, memang pantas masuk tier sampah ini cewek. Oh, ke black hole loh. Black hole mau dihisap black hole masih begini nih. Darkness. Lihat aja nih, bahkan albedo yang sukubus itu panik loh. Yang sukubus asli panik, ini yang bukan sukubus malah begini. Ada-ada aja. Next. Nah, hal pertama yang gue connect waktu lihat scene ini, yang Subaru ngegandeng tangannya Byako, itu merefer ke episode terakhir season 2. Waktu Subaru udah berhasil memenangkan hatinya Byako lah, makanya diizinkan untuk pegang tangannya Byako kan. Nah, kemungkinan scene ini merefer ke season 2 episode terakhir. Makanya kita diliatin Subaru yang ngegandeng tangannya Byako nih. Nah, kalau dari sini ya kita lihat villain di villain di Isekai Quartet movie, setidaknya villain yang terlihat untuk saat ini adalah Gargantua. Nah, siapakah orang yang bisa menggerakkan Gargantua di cerita Overlord? Hanya ada satu makhluk, Ainz. Gargantua nggak mungkin gerak tanpa perintah dari Ainz. Jadi, kemungkinan besar Ainz adalah villain kedua di Isekai Quartet movie. Makanya kan di poster itu kan Ainz diliatin kayak jadi penjahat gitu. Karena satu-satunya orang yang bisa menggerakkan Gargantua itu hanya Ainz. Iya bang, udah kontrak. Sip, kita lihat semua karakter dari Isekai Quartet dikejar ya. Nah, kita lihat nih. Nah, hal pertama yang gue notice dari sini nih, lu perhatikan pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah, si ini nih. Laki-laki ini nih. Itu dia lari ngegendong tasnya Tanya bukan sih? Iya kan? Dia lari sambil ngegendong tasnya Tanya kan? Memang babu. Gini nih, ini namanya anak buah yang baik nih. Tasnya bosnya diambilin gitu, diangkat, dibawa lari gitu. Tanya kan gak bawa tas nih. Lu perhatikan yang paling kanan nih, bawa tas. Lu perhatikan Sebriakov pegang leher, artinya dia lagi pegang tas nih, biar tasnya nggak goyang. Lu perhatikan yang di belakang nih, gua nggak hafal nama-nama karakter dari Yojo Senki yang di belakang nih. Dia juga pegang lehernya nih, lagi pegang tas. Nah, cuma dia doang nih, si Mayor nih, siapa namanya lah, megang tasnya Tanya. Memang babu yang baik seperti ini, guys. Ainz kemana? Kemungkinan Ainz yang jadi villain. Karena seperti yang gue bilang tadi, Gargantua nggak mungkin gerak tanpa izinnya Ainz. Sudah ya. Apalagi yang perlu untuk digarisbawahi di sini? Tidak ada. Sip, lanjut. Nah, dari scene ini kita lihat nih siapa namanya yang kucing ya? Kucing siapa namanya sih? Aduh, gue lupa. Kucing ini siapa namanya? Halo, Ebrinian. Kacamatanya mana BG? Udah dijual. Pak, iya Pak. Pak lagi mencoba untuk menyerang Gargantua. Tentu saja nggak bakal mempan, guys. Tidak ada apa-apanya. SS ini cuma bahkan lecet pun tidak buat Gargantua loh. Kalau ditanya kenapa para Florgaren juga lari kalau dikejar Gargantua, ya nggak tahu ya. Cuma kalau ini ya, kalau kita mikirin logikanya, Gargantua itu NPC terkuat, Floor Guardian terkuat dari semua Floor Guardian yang lain.
Bahkan Shaltir sebenarnya secara stat itu kalah sama Gargantua. Cuma Gargantua tuh jatuh urutannya karena dia tuh nggak bisa mikir. Berbeda dengan Shaltir yang masih bisa mikir. Makanya Shaltir itu jadi Floor Guardian terkuat, bukan Gargantua. Tapi kalau mau bicara stat, Gargantua itu ngalahin Shaltir. Nah, ini bisa jadi alasan yang sangat masuk akal kenapa bahkan anggota atau misalnya karakter dari Overlord itu ikutan lari dikejar Gargantua. Ya karena emang Gargantua sengeri itu. Cuma kalau kita lihat dari ekspresinya Demiurge ya, Demiurge tuh sama sekali nggak panik loh. Artinya Demiurge ini lagi mikir nih, ini kenapa ya kita sampai dikejar Gargantua ya? Gitu. Demiurge nggak panik loh, lu lihat nih santai banget mukanya gini. Gue rasa sih dia nggak panik, dia cuma mikir, ini kenapa nih dikejar, kenapa nih kita bisa dikejar Gargantua nih? Gargantua nggak mungkin gerak tanpa perintah Ainz. Artinya ini semua adalah rencananya Ainz. Sasuga Ainz sama. Nah, kita lihat Aqua yang tentu saja nggak akan guna. Kamu bikin apa, Aqua? Aqua tidak ada gunamu, Aqua. Percayalah. Percayalah. Kau hanya berguna buat untuk ketika ngelawan Ainz. Gara-gara Ainz undead. Oh, Shaltir juga deh. Tapi lu lawan Kokyutos, lu lawan Demiurge, lu lawan Aura, Mare, atau gak apalagi Gargantua, tidak ada gunamu. Mau pakai apa kau? Secret turun undead? Kayaknya sih Secret turun undead ya, karena dia bawa tongkat nih. Kalau God Blow kan dia nggak bawa tongkat kan? Tidak ada gunamu, Aqua. Teruslah bermimpi. Tidak, pasti diinjak ini Aqua. Apalagi Kazuma. Apa yang kamu steal, Kazuma? Apa yang mau di steal dari Gargantua coba? Aduh, gue tuh pertama kali melihat nih lucu. Apa yang mau di steal Kazuma? Ini kan jurus steal kan? Nah, kalau Megumin dengan Explosion itu masuk akal. Tapi bocah yang di belakang ini mau nge-steal apa? Tapi mungkin dia bukan nge-steal, mungkin pengen mindahin mananya ke Megumin gitu, biar serangannya Megumin tambah kuat. Mungkin dia ngira ada core-nya, Bang. Mungkin ya. Kasusnya sama kayak itu kan. Waktu ngelawan si Destroyer kalau nggak salah. Mungkin ada yang bisa di-steal dari Destroyer. Nah, itu mungkin dia kepikiran, jangan-jangan Gargantua ini ada yang bisa yang di-steal nih. Nah, ini karakter baru ya. Oke. Kalau lu penasaran ini siapa, lu perhatikan pertama tangannya. Lu perhatikan tangannya tuh. Jarinya lah lebih tepatnya. Lu perhatikan jarinya nih. Ini bukan jari manusia nih, ini jari boneka. Lu bisa lihat sendi-sendi jarinya nih. Sendi-sendi jarinya. Nah, kemungkinan boneka ini didesain dengan menggunakan Megumin atau Yuyun. Yun-Yun lagi. Yun-Yun. Makanya modelnya gotik nih. Gotik dengan mata kiri kan. Ini kayaknya sih ngambil modelnya si Megumin. Ini boneka ya, lu bisa lihat dari tangannya. Ini lu perhatikan nih sendi-sendi tangannya nih. Ini boneka nih. Gua nggak bisa bacain, udah tahu bacanya. Apalagi dari gayanya gini. Ini udah pasti ini kemungkinan ini mungkin boneka yang ngambil datanya Megumin untuk jadi klon. Nah, lu perhatikan sini, di sini nih, ini kemungkinan boneka juga yang ngambil datanya si Tanya. Makanya dia pakai seragamnya Tanya nih. Nah, lu perhatikan di background. Ada banyak boneka. Jadi kemungkinan besar boneka-boneka si boneka yang mirip Megumin sama boneka yang mirip Tanya itu diproduksi di sini. Ini nih. Nah, lu perhatikan di atas lagi. Ada Gargantua diproduksi massal, Cok. Anjir, Gargantua diproduksi massal. Yang ini gue baru notice loh. Wow. Gini, bahkan di cerita Overlord, Gargantua tuh diceritain itu bukan diciptakan sama Supreme Being, tapi didapatkan dalam hadiah, dalam event gitulah, dalam sebuah event di game Yggdrasil. Nah, itu dia Ainz dapatkan Gargantua dari sana. Jadi nggak dibuat nih. Nah, di Isekai Quartet, Gargantua dibuat loh. Atau mungkin ini cloningnya Gargantua ya. Ini bisa jadi Gargantua atau mungkin cloningnya Gargantua. Nah, kalau di Overlord itu cuma satu doang. Dikasih developer. Kayaknya bukan dikasih developer deh. Bukan dikasih developer, gue cek dulu ya. Seingat gue tuh Gargantua nggak dikasih developer. Seingat gue tuh Gargantua didapatin dari event. Kalau nggak salah event gacha lah. Bukan dikasih developer.
Nah ini bukanlah custom NPC, artinya bukanlah NPC yang dibuat, tapi ini adalah bonus yang dimenangkan Ainz All Gone. Dimenangkan, didapat hadiah, bukan pemberian developer. Lu kalau gue sempat ingat tuh ada yang bilang pemberian developer bang, bukan bro, bukan pemberian developer. Nah berarti di Isekai Quartet yang ini nih, di dunia ini Ainz sedang mencoba untuk memproduksi Gargantua. Nah ini yang seperti gue bilang tadi ya, kemungkinan ini boneka yang ngambil desainnya Tanya. Cuma kalau kita lihat tangannya, ini kayaknya bukan tangan boneka sih. Atau mungkin ketutupan sama ini seragam tentaranya. Nah ini karakter ini gue nggak tahu ya ini siapa. Halo Sensei Kecoa. Halo, thank you. ..3. Apakah kamu masih ingin bertarung melawan Kecoa? Nah, ini gue nggak tahu ini karakter siapa ya. Cuma kalau kita lihat nih mirip-mirip Subaru loh. Bahasanya tuh 5 karakter ini itu kayak karakter dari ReZero. Tipe-tipe karakter ReZero nih, kayak gini nih. Jadi kemungkinan nih mungkin berasal dari dunia ReZero atau mungkin tuh ngambil datanya siapa gitu yang dari ReZero. Nah kalau kita lihat dia berdiri di sebelah boneka yang ngambil cloningannya Megumin. Artinya ini mereka bertiga itu semua dari satu fraksi boneka semua mungkin, atau mungkin ternyata orang ini adalah pencipta boneka, atau mungkin si yang mirip Tanya itu adalah pencipta para boneka, kita tidak tahu. Kalau nggak salah namanya Alex deh, gue sempat baca di mana tulisannya Alex gitu. Lah itu lebih mirip anggotanya Tanya bang yang short hair, gue lupa namanya. Masa sih? Gue malah dapat vibe-nya karakter ReZero loh. Kalau Tanya sih kan udah karakter dari Yojo Senki kan udah keambil di sini jatahnya. Jadi nggak mungkin Yojo Senki lagi nih. Ini gue rasa ReZero sih. Lu lihat nih jubah, ini kayak jubah penyihir loh. Kayak jubah Witch Cult ReZero gitu. Lu perhatikan jubahnya tuh kayak jubah penyihir. Iya nih, kayak mirip-mirip nih. Warnanya nih merah, dalamnya merah, luarnya hitam, iya kan? Makanya gue bilang gue kayak dapat vibe karakter ReZero nih. Azut mungkin bang, Azut mah belum muncul di anime bro, nggak mungkin muncul di Isekai Quartet. Nah kalau ini kita nggak tahu ya, ini maksudnya apa? Si Naofumi pakai tameng bu, ini tameng bu, bukan tameng apa sih ini? Ini tameng yang buat ngurung, ini tameng buat ngurung nih. Makanya dia pakai jurus yang ini kan. Nah ini mungkin ilustrasi ini mau ngasih tahu kalau mereka semua lagi di isekai ini. Atau mungkin ini bakal nyeritain banyak dunia gitu. Kayak ke teleport ke dimensi-dimensi lain. Nah kalau lu perhatikan di scene ini, lu perhatikan di background. Ada Megumin lagi digendong. Kenapa Megumin digendong? Karena tadi dia coba pakai explosion. Jadi setelah pakai explosion, Megumin tumbang dan digendong sama dia nih. Gitu. Iya sih, gue rasa Isekai Quartet Movie itu bakal nyeritain banyak dunia ya. Karena kalau lu lihat nih, di background ini aja deh. Nih, ini backgroundnya tandus loh. Tandus. Baru di backgroundnya, ini backgroundnya masih sama tandus juga. Nah, lu perhatikan backgroundnya si Kazuma. Lah banyak tanaman. Apakah ini mungkin berada di dunia yang lain? Makanya diliatin ilustrasi ini nih. Kayak kehisap sama black hole lagi. Nah ini, kalau lu perhatikan Ainz lagi berada di sebuah ruangan yang punya garis kayak tembok dari bata gitu. Nah tembok bata ini kita bisa lihat di scene tadi. Waktu si nih cloningnya Tanya muncul. Nah ini. Jadi artinya Ainz lagi ada di tempat yang sama dengan tempat untuk memproduksi boneka sama Gargantua. Lalu kalau kita bandingkan dengan scene yang lain, cuma Ainz doang nih yang ada di tempat ini. Sedangkan karakter yang lain itu ada di tempat terbuka lah, tanah tandus segala macam. Tanah tandus dan segala macamnya. Tuh, Gekijouban Isekai Quartetto Another World. Nah, di scene ini, kalau lu perhatikan kanan sama kiri,
si kanan yang gue bilang cloningnya Tanya itu pegang buku. Lo perhatikan sebelah kiri, Ainz juga pegang buku. Oh, kayaknya yang boneka tuh cuma si Megumin deh. Ini bukan boneka nih yang si Tanya nih. Ini kayaknya orang asli nih, makanya dia pegang buku. Mungkin yang buku ini manual buat boneka. Buku ini manual buat Gargantua. Apakah mungkin Ainz ingin mendapatkan metode untuk menduplikasi Gargantua? Makanya dia pegang buku ini untuk nyari buku itulah, dan dia baru dapat di sini atau gimana? Kita tidak tahu, guys. Iya ya, kalau dilihat dari sini sih yang benar-benar bentuknya kayak boneka cuma cloningnya Megumin sih. Ini ada kayaknya mungkin bukan boneka, ini mungkin orang asli. Nah, tanggal rilisnya tuh nanti bakal bulan 6 tanggal 10 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tanggal 10 bulan Juni. Ini kan karena ini versi movie. Ya, jangan banyak berharap lu bisa langsung nonton, bro. Kita harus Jujutsu Kaisen aja. Kita tunggu 1 tahun loh baru masuk Indo. Apalagi Isekai Quartet, Pak, yang tidak begitu terkenal di Indo. Sama kayak Otaksi. Nanti Otaksi kan 1 April. Ya, jangan terlalu banyak berharap lah untuk masuk Indo. Ya, ini dia. Udah, nggak ada lagi yang bisa dibahas dari movie-nya Isekai Quartet. Yap, itu aja untuk breakdown trailer Isekai Quartet ya, yang versi movie. Dan dalang dibaliknya yaitu Philip. Kayaknya varian Tanya itu dari Earth 95321. Mungkin. Cuma kalau kita lihat ya, kita lihat nih kesamaan karakter yang mirip Tanya dengan Ainz. Sama-sama pegang buku, dan mereka berdua nih sama-sama berada di tempat yang sama juga, di tempat produksi boneka sama Gargantua. P. Halo Shoya Ishida, P. Gitu. Jadi mungkin ya antara Ainz dengan si orang ini saling bermusuhan, makanya di sini dia keluarin pisau karena dia ngelihat Ainz yang tiba-tiba masuk ke tempat ini, atau mereka berdua tuh kerja sama. Gitu. By the way, Pandora tidak ada ya? Sebas juga nggak ada loh. Kayaknya Sebas lagi ngopi nih sama si siapa namanya? Astrea nih, yang kakek-kakek tua juga. Kan di Isekai season 2 dia ngopi nih, Sebas dengan dia ngebahas tentang istrinya. Kemungkinan Sebas lagi ngopi. Yang lain kekirim ke Isekai, Sebas sama si siapa namanya, si Van Astrea tuh lagi ngopi bahas istri. Para guru juga nggak ada, bang. Varian Ainz itu, Ainz asli sedang di Elf Country. Ainz digambarkan lebih gelap, sedangkan cewek kostum Tanya digambarin lebih terang. Atau ya, kalau kita coba berteori ya, apa jangan-jangan Ainz tuh curiga, atau mungkin Ainz tuh heran, kenapa bisa ada orang yang kendalikan Gargantua selain dia? Karena seperti yang gue jelasin tadi, di Overlord, yang bisa gerakin Gargantua itu cuma Ainz. Gak mungkin Gargantua bisa bergerak tanpa perintahnya Ainz. Nah, ketika dia terkirim ke Isekai dan dia lihat ada Gargantua lain yang bergerak atau bahkan diproduksi massal, itu gak mungkin bikin Ainz diam lah. Tidak mungkin Ainz tenang tuh waktu ngeliat itu. Ini aku harus cari nih siapa dalang dibalik semua ini dan kenapa Gargantua bisa diproduksi massal. Makanya Ainz bisa mentok di tempat yang sama dengan si cewek yang mirip Tanya tadi tuh. Mungkin ya, gue rasa itu penjelasannya cukup logis tuh. Ainz kaget ngeliat Gargantua yang tiba-tiba diproduksi massal, dan dia pun cari nih siapa yang ngebuat Gargantua bisa diproduksi massal. Nah, ini juga mungkin bakal bisa ngejelasin kenapa bisa ada Destroyer di Isekai Quartet. Makanya si cewek ini sama Ainz sama-sama pegang buku. Karena mungkin yang seperti gue bilang tadi, buku ini adalah manual tentang penciptaan boneka dengan Gargantua.
Cloning itu disebut Gargan muda. Ente tua, Rashid. Tua. Jokes tua. Oke lah, itu dah breakdown dan teori untuk Isekai Quartet movie ya. Mungkin kalau gue jadiin konten, gue bakal pakai live ini aja. Kalau dilihat dari sifat Ainz, kemungkinan sih kayak gitu. Iya sih. Maybe seperti itu. Shincho Yusa nggak ada kah? Kalau dilihat di sini sih nggak ada ya. Ini berhubung ini movie nih, dan apalagi konsep ceritanya kan kemungkinan itu terkirim ke isekai terus nih, ke isekai, dari satu isekai ke isekai yang lain, ke isekai yang lain. Ada kemungkinan kita bakal dapat cameo karakter lain. Tapi tetap fokusnya bakal ke 4 ini nih sama Tateno Yusa ya. 5 malah. Rizero, Konosuba, Tateno Yusa, Overlord. Iya 5. Fokusnya bakal di 5 ini, tapi mungkin kita bisa dapat cameo dari karakter dari anime lain. Mungkin yang sama-sama buatan Kadokawa. Dalam bentuk ya ketika mereka terkirim ke isekai ke dunia lain, ya dia ketemu karakter inilah, mungkin ketemu No Game No Life lah, ketemu siapa kek. Siapa kayak yang belum muncul Shincho Yusa, No Game No Life, itu Kadokawa kan? No Game No Life. Siapa lagi? No Game No Life bukan Kadokawa atau Kadokawa? Ya itulah pokoknya. Destroyer hasil cloningan dari Quintaratic. Masih berharap Shinjo Yusa join the party? Nggak akan sih. Kalau misalnya susahnya Shinjo Yusa, karena karakter Shinjo Yusa itu kan bisa bolak-balik dimensi, bro. Kalaupun dia terkirim ke Isekai Quartet, mereka bisa balik dengan sesuka hati. Coba lihat di Overlord, ada yang bisa kendalikan dimensi? Tidak ada, mustahil. Tidak ada karakter Overlord yang bisa kendalikan dimensi. Yojo Senki pun cuma modal perang doang, hantam-hantaman pakai sihir. Rizero sampai saat ini karakter utama Rizero nggak ada yang punya kekuatan dimensi. Konosuba apalagi semuanya beban. Tateno Yusa lebih cuma ngandelin tameng. Jadi ya sekali kejebak ya udah nggak bisa keluar. Beda dengan Shincho Yusa kan, si Restarter kan bisa buka-buka portal bro, bisa bolak-balik itu dimensi. Jadi kalau dia salah masuk, oh aku salah masuk nih, balik ah. Bisa kan? Buat yang tanya Tensura masuk, nggak mungkin sih karena Tensura bukan punya Kadokawa bro.